Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan kembali dari fikih fikih Asmaul Husna oleh Syekh Profesor Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala. Masuk kita pada nama Allah Al-Barru. Al-Barru artinya apa di situ? Yang Maha baik, yang Maha melimpahkan kebaikan. Ya, baik. Apa pula nama Allah ini? Ya, apa maknanya? Bagaimana pengaruh yang bisa kita lihat di sekitar kita tentang yaitu kebaikan-kebaikan Allah yang melimpah ruah? Yang terkadang tanpa kita baca kita enggak tahu. Ya, ternyata begitu besar kebaikan-kebaikan Allah yang kita dapatkan, yang ada di sekeliling kita. Baik, berkata Syekh, nama ini terdapat di dalam Al-Quranul Karim pada satu tempat saja, yaitu dalam surat At-Tur ayat 28. Pada firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu, min qablu, yaitu ketika kami di dunia, ini penduduk surga ketika mereka nanti berada di dalam surga, lalu mereka mengingat-ingat. Sesungguhnya kami dahulu, yaitu selama di dunia, nad'uuhu, kami berdoa kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat dan kebutuhan mereka. Lalu mereka katakan, innahu huwal barru ar-rahim. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala al-barru, yang melimpahkan kebaikan-kebaikan, ar-rahim, dan yang maha penyayang. Baik, adapun maknanya, alladzi syamulal kainat bi usariha bibirrihi wa mannihi wa ataihi. Yang dimaksud dengan al-bar, ya ayyuhal ikhwah, yaitu yang semua makhluk mendapatkan, ya, semua makhluk dan semua makhluk dengan jenis-jenisnya, ya, mendapatkan kebaikannya, karunia-Nya, pemberiannya. Ya, ini maknanya. Ya, yaitu semua makhluk tanpa terkecuali, baik makhluk yang di langit maupun yang di bumi, baik manusia maupun jin ataupun binatang, semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun kebaikan kecuali berasal dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Kebaikan apa saja yang tampak oleh kita atau yang tidak tampak datang dari Allah, karunia-Nya, pemberiannya. Walaupun dia yang mengusahakan, namun yang memberi siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, fahuwa maulin ni'am, dan sesungguhnya dialah yang melimpahkan berbagai macam nikmat. Wasi'ul ata', sangat luas pemberiannya. Luas maknanya mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dia beri. Semua makhluk hidup, dia yang memberi kehidupan, dan dia pula yang memberi semua fasilitas hidupnya. Daimul ihsan, kebaikannya terus berkesinambungan, tidak pernah putus. Allah telah berbuat baik dari semenjak
dunia ini dia ciptakan atau alam semesta ini dia ciptakan, dan terus kebaikannya tidak akan pernah putus sampai nanti mereka masuk ke dalam surga. Ya, walaupun dia bermaksiat, walaupun dibalasnya maksiat itu dengan walaupun dibalasnya nikmat itu dengan maksiat. Ya, diingkarinya para nabi dan rasul, dibunuhnya para nabi dan para rasul. Ya, direndahkannya Allah, tetapi nikmat Allah daim alaihim, terus berkesinambungan. Ya, tanpa putus. Bahkan terkadang nikmat itu Allah limpah ruahkan melebihi daripada nikmat yang dia berikan kepada kaum muslimin. Nikmat dunia, ingat nikmat dunia. Ya, adapun nikmat yang Allah berikan kepada mukmin yang tidak ada bandingnya adalah nikmat iman, nikmat hidayah. Ya, nikmat yaitu kecintaan kita kepada Islam, kecintaan kita kepada kebaikan. Ya, keinginan hati kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini tiada tara ayyuhal ikhwah. Dan enggak bisa antum bandingkan dengan kekayaan orang yang paling kaya di dunia hari ini. Ya, jika dia bandingkan lalu dia menganggap itu sederhana, berarti dia tidak mengetahui begitu besarnya nikmat iman dan hidayah. Ya, adapun nikmat dunia maka semua dapat. Ya, baik. Lam yazal wa la yazalu bil birri wal ata mausufan. Ya, dan Allah terus senantiasa ya memiliki sifat al-bar. Ya, sifat al-bar. Ya, sifat apa tadi? Yaitu kebaikannya yang melimpah, wal ata, pemberian tanpa putus, mausufan, menjadi sifatnya. Ya, wabil manni wal ihsani ma'rufan, dan dengan karunia dan kebaikan yang dia berikan kepada hambanya, ya, yang sesuatu yang ma'ruf. Tafaddala 'alal ibad bin ni'amis sabighah. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hamba-hambanya dengan nikmat yang tiada tara. Ya, nikmat yang banyak. Wal ata' al mutatabi'ah. Ya, pemberian yang terus beruntun. Belum habis yang kemarin, datang lagi yang baru. Ya, enggak habis rezeki sebulan, rezeki depan bulan depan datang lagi. Lalu dia simpan. Ya, enggak habis media ayyuhal ikhwah. Hajat makannya paling 5 juta. Tapi Allah kasih dia puluhan juta. Ya, berkesinambungan. Bulan depan 10 juta, berpuluh juta lagi. Terus sebagian manusia ada yang seperti itu rezeki Allah berikan. Ya, mutanawwi'ah, mutatabi'ah, beruntun. Belum habis satu, nikmat yang lain sudah datang. Beragam, bermacam ragam. Wal ala al mutanawwi'ah, nikmat-nikmat yang beragam. Laisa li judihi wa birrihi wa barrihi wa karamihi miqdar. Ya, tidak ada ukuran yang dapat mengukur akan kedermawanannya, melimpahnya karunia-Nya dan kemuliaannya. Enggak ada yang dapat mengukur. Ya, laisa lahu miqdar. Enggak dapat mengukurnya ayyuhal ikhwah. Sudah berapa dia berikan kepada makhluk, dan bahkan makhluk itu sendiri pun tak dapat dia mengukur kenikmatan Allah itu sudah berapa banyak Allah berikan pada dirinya. Fa huwa subhanahu dzul karamil wasi'i. Dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, pemilik kemuliaan yang luas. Ya, kemuliaan yang luas. Mulia maknanya ayyuhal ikhwah suka memberi. Berkesinambungan pemberiannya dan tidak pernah berhenti. Dia memberi tanpa pandang siapa orangnya. Ya. Wan nawalil mutatabi'ah, dan pemberian yang beruntun, wal ata al midrar, dan pemberian yang terus menerus. Ya, nah ini makna dari al-barru. Ya, yaitu pemberian Allah yang melimpah ruah. Ya, antum lihatlah di kiri kanan, depan belakang. Dari semenjak kapan antum dapatkan kebaikan ini? Semenjak dia berada di dalam rahim ibunya, dia sudah dapat kebaikan tersebut. Kebaikan apa? Kesehatan badan, pertumbuhan yang luar biasa, ya, melalui tali pusat.
Allah kasih rizki ibunya, rizki untuk dirinya. Lahir dia, kebaikan lain dia dapatkan. Bertambah umurnya, bertambah pula nikmat itu dia dapatkan. Ya, makin dia besar, makin banyak nikmat itu dia berikan oleh Allah. Tetapi terkadang ketika dia sudah mulai dewasa, sudah banyak ilmunya, S1 di tangan kanannya, S2 di tangan kirinya, ragu dia terhadap rezeki Allah. Ya, ragu dia ayol ikhwah. Apa kata dia? Mau makan apa aku nanti? Padahal umurnya 20 tahun. Sudah 20 tahun Allah beri dia makan tanpa dia minta. Setelah dia berhasil dewasa, ragu dia terhadap nikmat Tuhannya. Banyak enggak pemuda kayak gitu? Banyak. Suruh dia menikah, mau kasih makan apa anak orang? Ya. Nanti punya anak, mau kasih makan apa dia? Dia enggak tahu rizki dia, rizki anaknya, rizki istrinya dari siapa? Dari Allah. Yang ngasih anak dan istrimu bukan kamu, Allah. Ya, yang memberikan rizki kepada mereka, yang telah memberikan rizki kepadamu puluhan tahun. Ya, nah ini kadang-kadang dibalas, makin seharusnya dia tumbuh dewasa, kan makin nalar otaknya. Ya, tetapi dia tumbuh dalam kepincangan otak. Ragu dia terhadap pemberian Tuhannya. Mulai ragu dia bahwa selama ini rizki itu tak datang dari Tuhan. Ya, dikiranya datang dari ibu semata, dari ayah semata. Padahal Allah yang memberikan karunia kepada dia. Ya, jika seorang meragukan ini ayul ikhwah menunjukkan kurangnya iman. Nas'alullah al-afiyah. Wa barruhu subhanahu bi'ibadihi naw'an, 'amun wa khas. Adapun yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ada dua macam, umum dan khusus. Adapun yang umum, wasi'al khalqu kullahum, wasi'al khalqa kullahum, itu didapatkan oleh semua makhluk. Ini umum ayyuhal ikhwah. Fama min syakhsin illa wasa'ahu mannullahi ta'ala wa fadha alaihi ihsanuhu. Tidak ada seorang pun kecuali rahmat Allah, karunia Allah dia dapatkan dan melimpah ruah kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Melimpah ruah, antum lihat. Menjelang tidur menghayal. Ya, bukan menghayal, pikirkan. Ya, lihat apa nikmat yang sudah dia berikan, apa yang tidak dia punya. Ya, berapa tahun umurnya? Pernahkah putus nikmat itu Allah berikan? Berkurang mungkin, pernah ada. Tapi pernah putus apa tidak? Ya, enggak pernah putus terus. Belum lagi nikmat sehat. Mungkin enggak pernah dia mengalami sakit seperti yang dialami oleh orang-orang yang terbaring di atas di rumah sakitnya hari ini. Dengan penyakit yang mematikan. Ya, dengan penyakit yang diponis tak akan lama lagi hidupnya. Sementara dia enggak pernah demikian. Berpuluh tahun hidupnya. Ini nikmat yang luar biasa ayyuhal ikhwah. Ya, nikmat itu ada dua. Yang pertama mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kedua terelakkan dari apa yang kita tidak inginkan. Dua nikmat. Kedua-duanya nikmat. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, "Walaqad karramna bani Adam," dan sungguh kami telah memuliakan manusia, yaitu anak Adam, itu manusia. "Wa hamalnahum fil barri wal bahr," dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Maknanya mereka tinggal di daratan dan dapat mereka mengarungi lautan dengan mudah. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri mereka rizki dari hal yang baik-baik. Manusia dapat menakar mana rizki yang baik, mana yang tidak. Seperti yang kemarin kita baca. Ya, tahu dia mana yang mengandung vitamin, mana yang tidak. Tahu dia mana yang harus dipadukan. Tahu dia apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya, maka dia dapat mencarinya dari makanan-makanan yang ada depan, belakang, kanan dan kirinya. Ya, kalau kurang vitamin A dicarinya ini, kurang vitamin B-nya dicarinya itu. Ya, terlalu panas katanya tubuhnya, dimakannya makanan-makanan yang dingin. Terlalu dingin katanya tubuhnya, dimakannya makanan-makanan yang mengandung unsur panas. Lembab katanya tubuhnya, dimakannya hal-hal yang dapat mengeringkan. Kering tubuhnya, dimakannya makanan yang dapat melembabkan. Lihat. Gimana? Itu yang baik itu ayyuhal ikhwah. Ya, ini bervitamin. Ini ikan ini tidak baik. Ikan ini baik, ikan ini lebih tinggi ininya, lebih tinggi itunya. Baik ayyuhal ikhwah. Dan itu binatang enggak ada demikian. Dia makan apa yang dapat saja.
Ya, dan itu hanya ada pada manusia. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka di atas kebanyakan makhluk, ya, dengan kelebihan yang lebih, ya, dibandingkan dengan makhluk yang ada, lebih daripada binatang, bahkan lebih daripada apa? Bangsa jin. Manusia lebih mulia dibandingkan dengan bangsa jin, ayyuhal ikhwah. Ya, jin di mana tinggalnya? Di lubang-lubang, di tempat sampah, di toilet, di gunung-gunung, di lautan. Lihat tempat tinggal mereka. Di pohon-pohon. Antum di mana tinggal? Nih tempat tinggal kita. Apa makanannya bangsa jin? Sisa makanan manusia. Tulang. Ya, terkadang dia curi makanan kita. Tapi kalau kita baca bismillah, tak dapat dia curi. Ya, lihat bagaimana Allah tidak ingin memuliakan mereka lebih dibandingkan dengan manusia. Manusia lebih mulia dibandingkan dengan binatang. Dengan bangsa jin. Apatah lagi dengan binatang. Wa hadha takrim, pemuliaan ini, yadkhul fihi khalqul insan ala hadhihi al-hay'atil hasanah. Yaitu masuk dalam memuliakan manusia, yaitu Allah menciptakan manusia dengan bentuknya seperti ini. Ya, yaitu dengan bentuk yang sebaik-baiknya, wasuratul jamilah, ya, dan wajah yang indah. Ya, yang berbeda dengan binatang. Wal qamatut thayyibah, tinggi yang bagus, yang menjulang, tangannya di atas, kakinya di bawah, kepalanya di atas, ya, dan terus, ayyuhal ikhwah. Ya, antum lihat binatang, antara ekor dan kepala sejajar. Dia berjalan dengan 4 kakinya. Ya, dia makan langsung dengan mulutnya. Tak pandai dia masukkan ke dalam, ya, mulutnya, tapi dia makan mencari dengan mulutnya, menjilat dengan lidahnya. Ya, dan terus demikian. Allah tidak, manusia tidak demikian. Wa ja'ala lahu sam'an wa basara wa fuada. Lalu Allah berikan mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini yang membedakan dia dari binatang. Wa ja'alahu yamshi qa'iman muntasiba ala rijlai. Dia berjalan tegak lurus di atas kedua kakinya. Wa ya'kul biyadihi, dia makan dengan tangannya. Wa ghairuhu minal hayawanat, adapun hewan-hewan yamshi alal arba', dia berjalan dengan 4 kakinya. Wa ya'kul bifamihi, makan dengan mulutnya secara langsung. Mengambil makanan dari tanah dengan mulut. Ya, wa khassahu bi anwa'in minal mata'im wal masyarib wal malabis. Dan Allah istimewakan manusia dengan berbagai macam makanan-makanan, minuman-minuman, pakaian-pakaian yang tidak ada pada binatang. Antum pergi ke warung, minum apa antum mau? Ada boba, ada apa lagi? Ada kopi dengan berbagai macam jenisnya. Ya, dan ini tidak terdapat pada hewan. Hewan cuma tahu minum air putih semata. Oke, oleh karenanya dia nggak pernah kena penyakit ginjal. Ya, antum tak apa-apa antum minum. Ya, air keruh semua. Ya kan? Dari satu kopi ke kopi yang lain, dari ini ke itu dan sebagainya. Datang penyakit ginjal, aduh kena pula awak, kata dia. Ya, padahal dia yang tak paham apa dia minum. Binatang nggak pernah penyakit ginjal. Kenapa? Minum air putih terus. Ya, baik, ayyuhal ikhwah. Intinya Allah beri dia minuman yang enak-enak, wal malabis, pakaian yang tidak ada pada binatang. Ya, antum dah tahu ini, itu cuma mengingatkan saja, mentadabbur bagaimana al-barru, ya, yaitu kebaikan Allah yang melimpah ruah yang Allah berikan kepada kita. Ila ghairi dzalika, dan yang lainnya, mimma khassa bihi bani Adam wa karramahum bihi. Ya, dari hal yang Allah istimewakan manusia dan Allah muliakan mereka. Ini umum, ayyuhal ikhwah. Ini didapatkan oleh manusia, oleh binatang, ini didapatkan oleh manusia dengan segala macam jenisnya. Apakah dia muslim ataupun kafir, ahlul ta'ah atau ahlul maksiat, sama. Dalam perkara ini sama. Nah, adapun secara khusus, ayyuhal ikhwah, ya, kebaikan Allah secara khusus, huwa hidayatuhu man sya'a minhum lihadzal din al-qawim. Yaitu hidayah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara mereka kepada agama yang lurus ini. Nikmat yang luar biasa, ayyuhal ikhwah. Ya, antum lihat saja, antum tinggal di mana? Di Indonesia.
Lihat kiri kanan kita, banyak orang kafir. Ya, sekiranya antum lahir dari rahim ibu yang kafir, belum tentu antum menjadi muslim. Iyalah kalau seandainya Allah beri dia hidayah. Gimana kalau tidak? Dia tinggal di negeri orang kafir, dia hidup di tempat tersebut, depan, belakang, kiri, kanannya non muslim semuanya. Ya, jadilah hidup dia seperti hidup orang-orang kafir, lebih parah dibandingkan dengan kehidupan binatang. Gimana kalau antum Allah lahirkan di Cina? Ya, kira-kira antum muslim atau tidak? Belum tentu ayyuhal ikhwah. Walaupun ada yang muslim di sana. Gimana kalau antum dilahirkan di India? Belum tentu dia muslim. Bisa jadi dia jadi Hindu, jadi Buddha, dan yang lainnya. Dan bahkan yang lahir di Indonesia pun tidak semua dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Pertama, hidayatul Islam. Ini hidayatul mutlak. Ya. Wa taufiquhum li ta'ati rabbil alamin. Kemudian Allah beri dia taufik untuk mentaati Rabbul alamin. Ini ketaatan yang lain, itu nikmat yang lain. Nikmat hidayah kepada Islam sudah. Ayah ibu kita muslim, nenek kakek kita muslim, keliling kita muslim. Kita dari kecil sudah mendengarkan azan. Ya, dan kita sudah berlatih azan, sudah baca Al-Qur'an, sudah pandai baca Qur'an. Dahulu kecil-kecil kita sudah ke surau. Kita sudah mengaji ayyuhal ikhwah. Kita dengarkan orang berbuat baik, ini berbuat baik. Kita sudah dengarkan larangan ini, larangan itu. Kita sudah dengar nama Tuhan kita, sifat-sifat Tuhan kita, nama Tuhan kita. Mengenal Nabi kita yang mulia SAW secara global dari dahulu. Ya, ini nikmat yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Ya, lalu kita menjadi orang taat. Walaupun sejauh-jauhnya orang tersebut dari agama, datang salat Jumat, datang juga dia ke masjid. Ya, betul tidak? Ya, walaupun nanti solat 5 waktu entah kemana dia, nggak tahu entah solat di rumah entah mana, terserah. Datang hari Jumat muncul wajah-wajah baru yang nggak pernah nampak oleh kita. Ketaatan, jangan-jangan mungkin dengan cara itu mereka akan masuk surga juga nanti. Ya, walaupun bisa jadi banyak dosanya, tapi ada amal kebaikan dia, ada ketaatan dia. Apatah lagi kita ayyul ikhwah yang Allah berkahi dengan nikmat manhaj salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang berbeda dengan yang lainnya. Ini nikmat yang lain yang wajib disyukuri. Berbeda antum dengan yang lain. Berani antum pakai jubah padahal bukan ustaz. Ya kan? Kalau di luar yang pakai jubah siapa? Ustaz sama orang pernah haji, itu aja. Ya, ustaz sama orang pernah haji. Yang lain enggak berani, itu pakaian orang saleh. Dan dia merasa diri tak saleh. Padahal menjadi saleh itu untuk semua kita ayyuhal ikhwah. Enggak mesti ustaz. Ya, nah ini ayyuhal ikhwah, nikmat yang luar biasa. Nikmat berpegang teguh kepada sunnah. Ya, yang mungkin Allah berikan ke sebuah negeri tidak pada negeri yang lain. Allah berikan kepada seseorang tidak pada yang lain. Ya, Allah jadikan di sebuah tempat ramai, tempat lain tidak. Orang tak mengenal manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli. Agama dia tercampur dengan adat, agama dia tercampur dengan pemikiran, tercampur dengan perkataan para orang-orang tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Ya, tak sempurna Islam dia dapatkan. Tak pernah dia mempelajari Islam dari A hingga Z. Antum duduk berbagai kitab dipelajari. Ustadznya banyak, pengajiannya banyak, temannya banyak. Malas datang putar radio. Ada juga suara ustadz itu. Ya. Malas dengar, mau lihat. Tampak juga ustadz itu. Ini nikmat yang lain yang besar ayyuhal ikhwah. Ini kebaikan yang tiada tara, yang tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Wa nailu ma yatarattab ala dzalika min as-sa'adah. Kemudian juga apa yang dia dapatkan ya dari mentaati Tuhannya tadi atau hidayah yang Allah berikan kepada dia, minas sa'adah fid dunya, kebahagiaan di dunia. Ya, antum dengan manhaj Ahlus Sunnah ini, ketaatan kita dalam agama ini, bahagia apa tidak? Bahagia ayyuhal ikhwah. Bahagia sekali. Ya. Wal akhirah, belum lagi di akhirat nanti, itu di dunia. Di akhirat tentunya pemberian Allah jauh lebih besar. Apa kata Allah? A'dadtu li ibadi ma la 'ainun ra'at. Kusediakan untuk hamba-Ku apa yang belum pernah terlihat oleh matanya. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinganya. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas di hayalan manusia. Itulah surga. Ya, apa yang antum hayalkan tentang kenikmatan surga, maka surga jauh lebih di atasnya.
Ya, dan itu tanpa putus, dan nanti dijadikannya mereka di situ kekal abadi, tidak pernah binasa, dan nikmat itu akan datang kepada mereka berkesinambungan. Para ulama menyebutkan bahwa nikmat surga itu ayyul ikhwah antara satu waktu ke waktu yang lain berbeda-beda hingga dia merasakan tidak pernah bosan. Ya, adapun di dunia maka iya, lihat dunia yang serba membosankan, nikmat dunianya membosankan. Ya. Nah, Allah berfirman innal abrara lafi na'im dalam surah Al-Infitar, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, ya, orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang taat, orang-orang yang beramal saleh, lafi na'im, sungguh mereka berada di dalam kenikmatan. Ya, di dunia dan di akhirat. Ai fi daurihimus tsalatsa, yaitu kenikmatan pada 3 tahapannya. Pertama, di dunia. Ya, ini yang pertama di dunia. Yang kedua, al-barzakh ketika dia mati. Wa yaumal qiyamah, dan yang ketiga pada hari kiamat. Jadi orang yang berbuat kebaikan, kebaikan maknanya sini ayyul ikhwah berpegang teguh dengan agama dengan cara yang baik, akidahnya lurus, dan dia taat kepada Allah, jauh dari maksiat, banyak bertaubat, itu al-abrar, itu namanya abrar. Baik dia kepada Tuhannya, baik dia kepada sesama manusia. Dia dapat 3, lafi na'im, dia berada di dalam kenikmatan 3 tempat yang akan ia lalui. Dunia, alam barzah, kemudian ketiga apa? Hari kiamat. Wa tafasil birrihi bi'ibadihi wa asfiyaihi amrun la yumkin hasruh. Adapun rincian terhadap kebaikan Allah, itu kebaikan Allah terhadap hamba-hambanya dan orang-orang pilihannya, perkara yang tidak akan mungkin dapat dihitung. Ya, wala sabila ila istiqsa'i, dan tidak ada jalan untuk dapat menghitungnya secara rinci, itu enggak mungkin. Ingat ajalah apa yang teringat. Sandarkan nikmat itu kepada siapa? Allah. Ya. Famin birrihi bihim, dan di antara kebaikan Allah kepada mereka annahu tabaraka wa ta'ala yuridu bihimul yusra, yaitu Allah menginginkan kebaikan kepada Allah menginginkan kepada mereka kemudahan. Ya, maknanya Allah mudahkan manusia. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan manusia itu susah, sulit, payah. Ya, yataqabbalu minhumul qalil minal amal, dia menerima amalan walaupun sedikit. Wa yuthibu alaihi thawabal katsir, lalu diganjar dengan ganjaran yang besar. Kecil amalnya, besar ganjarannya. Minimal ganjaran amal itu 10. Dan bisa dilipat gandakan menjadi 70, dilipat gandakan menjadi 700, dilipat gandakan kepada kelipatan tidak terhingga. Ya, tergantung ketulusan amal yang dia lakukan, ayyuhal ikhwah. Amal sedikit dibalas dengan yang banyak. Inilah kebaikannya. Allah menginginkan kemudahan, tidak kesusahan. Oleh karenanya beban syariat antum lihat, ada enggak yang susah? Enggak ada beban syariat, enggak ada yang susah. Semuanya standar sesuai dengan yang Allah ciptakan mereka. Salat 5 waktu. Enggak ada manusia yang akan mati dengan salat 5 waktu. Yang patah-patah pinggangnya, bengkak-bengkak kakinya, enggak ada yang sampai demikian. Ya. Oleh karenanya kita pun disuruh untuk memperpendekkan salat 5 waktu. Kalau kamu jadi imam, kata Nabi SAW, ya khaffif, ringankan. Karena di belakang ada orang tua, ya, ada orang yang berhajat, ada orang yang sakit, dan lain sebagainya. Keringanan datang dari syariat. Jangan sampai engkau jadi imam, orang belakang lari, tak mau lagi salat berjamaah di masjid ini. Dikutuknya dia murojaah Quran di situ, kata dia. Ya, jadi imam dia murojaah. Dia bacanya surah Al-Baqarah, umpamanya kan. Satu halaman aja udah ngutuk orang dibuatnya. Ya. Apalagi antum sabbihis, ini panjang nih. Ya, nasallallahu al-afiyah. Ya, itu keringanan ayyuhal ikhwah. Belum lagi keringanan yang lain ketika kita dapat kesusahan, kesulitan, kepayahan, diringankan terus, diringankan sampai Allah hilangkan darinya beban itu. Apa contohnya? Ya puasa. Kalau masih sakit, yang masih bisa sembuh, ganti. Tapi kalau nggak mungkin dapat sembuh lagi,
fidyah. Ya, tak ada duit dia mau fidyah. Enggak ada uang untuk fidyah. Gugur semua. Ya kan? Gugur semua. Begitulah, dimudahkan. Ya, salatlah dalam keadaan berdiri. Enggak sanggup duduk kata Nabi, enggak sanggup berbaring. Ya, begitu kata Nabi SAW. Inilah keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan. Ya, kata Nabi SAW, al-Islamu yusrun, agama ini mudah. Ya, dan tidak ada yang berusaha untuk mengalahkan agama ini, ya, kecuali agama ini akan mengalahkan dia karena mudahnya. Ya, adapun agama yang dibuat oleh manusia dengan akal pikirannya yang dicampur aduk dengan pendapat entah dari mana, ayyuhal ikhwah, sungguh mereka telah menyusahkan orang lain beragama. Ya, mati yaitu seorang, maka sampai 40 hari dia harus mengeluarkan duit. Payah kan? Ya, setiap ada urusan pesta, kasih orang makan. Kenduri. Nggak ada, dalam agama kita semuanya pakai kenduri, nggak ada. Ya, sunatan kenduri, apalagi? Ya, 7 bulan bayi kenduri, pindah rumah kenduri, robohin rumah kenduri, semua dikenduriin. Uang lagi. Ini adat ayyul ikhwah. Ya, lalu mereka masukkan, poleskan ke dalam agama. Gitulah orang awam beragama yang bercampur baur dengan adat istiadat. Susah mereka beragama. Ya, macam mana lah mereka mau datang ke masjid lagi, takut uang mereka terus akan diambil. Ya. Baik, kemudian ayyuhal ikhwah, kata beliau, wa ya'fu an katsirin min sayiatihim. Di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang lain, dia memaafkan banyak kesalahan-kesalahan. Ini kemarin kita sudah berbicara pada Allah Al-Latif. Ya kan? Ya, Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Bahkan terkadang dia enggak minta maaf pun Allah hapus dia. Ya, dengan amal saleh yang dia lakukan, walaupun terkadang tanpa dia mengatakan kata istighfar. Ya. Wala yu'akhidhuhum bi jami'i jinayatihim, dan Allah tidak mengazab mereka, ya, karena apa? Allah tidak mengazab mereka oleh seluruh, yaitu perbuatan-perbuatan melanggar syariat mereka. Ya, itu tidak dihukum oleh Allah. Semua pelanggaran agama mereka, pelanggaran syariat yang mereka lakukan tidak diazab oleh Allah semuanya. Ya, wa yujzihim bil hasanah asyra amsalihha, dan Allah membalas satu kebaikan dengan 10 kebaikan. Wa yudha'if liman yasha, dan melipat gandakannya lagi, ya, kepada siapa saja yang dia inginkan, ya, sesuai dengan kadar amal tersebut. Ya, jika makin berkualitas amal, maka makin banyaklah kelipatannya, sampai kelipatan yang tidak terhingga ayyuhal ikhwah. Wala yajzi bisayyi'ati illa mithliha, dan tidak dia membalas keburukan kecuali yang semisalnya. Maknanya satu keburukan dibalas dengan satu keburukan. Sekali dia berbuat dosa, satu dosanya. Sekali dia berbuat kebaikan, 10 pahalanya. Berkualitas ditambah lagi, lipat gandakan menjadi berapa? 70. 70 lipat gandakan 700. 700 lipat gandakan kepada kelipatan yang tidak terhingga. Ya, bahkan ada amal yang tidak pernah putus, seperti air mengalir. Itu disebut dengan apa? Amal jariyah. Ya. Dengan itu kita juga enggak dapat masuk surga ayyuhal ikhwah. Nah, inilah kadang-kadang surga luas tapi dia tak ada di dalam. Ya. Rahmat Allah begitu luas tetapi dosanya tak terampuni. Ya kan? Kan sudah keterlaluan nih orang. Nas'alullah al-afiyah. Lalu kata beliau, wala yaktub, ya, wa yaktub lahumul ham bil hasanah. Bahkan Allah menulis, ya, niat hati saja, yaitu niat hati yang baik itu sudah ditulis dengan kebaikan. Niat saja itu sudah ditulis kebaikan. Kata Nabi SAW, ya, ada hadis nanti kan kita bacakan. Wala yaktub alaihimul ham bis sayyi'ah, dan tidak ditulis kalau niatnya niat buruk. Niat baik ditulis kebaikan, niat buruk tidak ditulis sampai dia langkahkan kaki, ayunkan tangan. Kalau niat kebaikan ayyuhal ikhwah, tanpa dia melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, dia sudah dapat pahala. Ya, aku mau puasa lah besok. Antum sudah dapat pahala.
Ya, tapi jangan pula niat puasa malam hari raya, nggak ada pahalanya. Besok raya dia mau niat puasa, ada nggak pahalanya? Nggak ada. Artinya niat yang tepat yang sesuai dengan syariat. Ya, begitu. Niat kebaikan adalah niat amalnya dan sesuai dengan standar syariatnya. Baik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bihasanatin," barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, belum lagi sempat dia lakukan niatnya tadi, kutibat lahu hasanatun, maka sudah dituliskan satu kebaikan. Wa man hamma bihasanatin, dan barang siapa yang berniat kebaikan, fa amilaha, lalu dia amalkan niat dia tadi, kutibat lahu asyran, dituliskan 10 kebaikan. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kelipatan. Ya, ini kebaikan. Wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniat berbuat buruk, falam ya'malha, tak jadi dia lakukan, lam tuktab, tidak ditulis. Ya, tapi ingat, tidak jadi ini maksudnya ayyuhal ikhwah, dia urungkan, dia tahu ini keburukan, lalu dia urungkan niatnya dan dia bertaubat pada Allah, itu yang disebut tidak jadi. Bukan nggak jadi orang mencuri, pas dia niat mencuri motor, nampak kunci situ, datang orang nggak jadi. Nah, ini dosa apa enggak? Dosa. Ya, berarti itu sudah ada langkah ke situ. Sudah ancang-ancang. Ketika dia sudah ini bergerak sedikit, datang orang. Nggak jadi. Lalu kata dia, aduh gagal. Ya, berarti ini apa? Itu sudah dianggap satu perbuatan. Itu sudah perbuatan itu. Ya, nah ini. Wa in amilaha, kalau seandainya dia mengamalkannya, kutibat, ya, maka ditulislah untuknya. Jadi niat buruk tidak ditulis, tapi kalau dia sudah lakukan, maka itu ditulis. Adapun dianggap melakukannya ayyuhal ikhwah, dia sudah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menyusun rencana, maka itu sudah dianggap perbuatan. Ya, walaupun tak jadi, ya, dia lakukan perbuatan tersebut, maka itu sudah dianggap sebuah keburukan. Hadis Muslim. Ini di antara kebaikan Allah. Yang lain, wa min birrihi, di antara kebaikan Allah Azza wa Jal, fathahu abwabal inabah wat taubah wal awibah, ya, wal aubah ilaihi. Allah bukakan kepadanya pintu-pintu taubat, ya, pintu kembali, pintu taubat, ya, pintu rujuk kepada Allah. Mahma kasurat az-zunub, meskipun banyak melimpah ruah dosa-dosanya, wa ta'addadat al-asam, ya, berbilang dosanya, ya, tetapi Allah bukakan untuk dia pintu taubat ayyuhal ikhwah. Ya, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu, ya, katakan wahai Muhammad, ya, itu apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri mereka dengan berbuat dosa, zalim kepada Tuhannya, zalim kepada sesama manusia. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah maknanya sini apa? Ampunannya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Dosa apa yang tidak diampuni? Coba sebutkan. Dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah? Enggak, Allah ampuni. Nah, ini kan kisahnya kisah taubat ini. Bukan kisah kalau sudah mati buat dosa. Antum harus pahami ini ayyuhal ikhwah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah dengan taubat. Ya, kalau seandainya dosa syirik tidak diampuni, maka tak akan diterima keislaman orang-orang kafir. Ya, karena mereka musyrik semua, ya kan? Tetapi mana yang tidak diterima oleh Allah? Ya, kemarin kita sudah sebutkan, bacakan bagaimana rahmatnya Allah, rahimnya Allah kepada hambanya yang kafir, yang sudah membunuh wali-walinya, dibakarnya wali Allah, dihinanya Allah, tapi Allah katakan kalau dia tidak bertaubat, maka baginya azab yang pedih. Ya, artinya pintu taubat tetap terbuka bagi iblis, bagi Fir'aun, bagi siapa lagi? Bagi semua orang-orang yang bejat di dunia ini, pintu taubat dibukakan untuknya oleh Allah. Apatah lagi dia muslim.
Dosanya 2-3 buah saja. Enggak boleh dia berputus asa, ayyuhal ikhwah. Ya, orang kafir saja masih diterima masih terbuka pintu taubatnya, apatah lagi dia muslim. Ya, maka tidak boleh seorang berputus asa. Berputus asa dari rahmat Allah sebuah dosa. Ya, yang wajib dia bertaubat dari dosa tersebut. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Ya, dosa apa yang paling besar? Menuduh Allah punya anak. Ya, lalu dia taubat, maka diterima oleh Allah. Ya, dosa apa lagi? Mengatakan tangan Allah terbelenggu, kata orang Yahudi. Jika dia taubat, diterima oleh Allah. Ya, dosa apa lagi? Ada orang menyebutkan enggak ada Tuhan itu. Lalu dia bertaubat, diterima oleh Allah. Ya, apatah lagi kalau dia mengambil harta orang lain. Sudah datang orangnya, balikkan hartanya, taubat kepada Allah. Semua diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis qudsi dia berkata, "Ya bani Adam, wahai manusia, innaka ma da'utani wa rajautani." Wahai manusia, ya, engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, ghafartu lak, aku ampuni engkau, ala ma kana min, atas apa dosa yang ada padamu, wala ubali, dan aku tak peduli. Maknanya tak peduli berapapun banyak dosamu, aku tak peduli asalkan kau berdoa kepadaku, berharap kepadaku. Wala ubali ya bani Adam, wahai manusia, law balagat dzunubuka ananas sama. Kalau seandainya dosamu memenuhi rongga langit, lihat rongga langit penuh oleh dosanya, summa astaghfartani, lalu engkau minta ampun kepadaku, ghafartulak wala ubali, akan ku ampuni engkau dengan dosa yang sebanyak tadi dan aku tak peduli. Ya bani Adam, wahai manusia, law ataitani bi qurabil ardi khataya. Ya, kalau seandainya nanti engkau datang kepadaku membawa dosa sebulat bumi ini. Ya, summa laqitani lam tusyrik bi syai'an, kau datang kepadaku tanpa membawa dosa syirik. Ini kalau sudah mati. Ya, kalau sudah mati, dia datang kepada Allah dengan dosa sepenuh dunia, sebesar bulatan dunia, tapi dengan syarat la tusyrik bi syai'an, tak datang membawa dosa syirik. Ya, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku akan datang menghampirimu sebesar itu pula dari ampunan. Ya, enggak ada jalan berputus asa. Enggak ada istilah kalau sudah basah, enggak, salah. Keringkan. Ya, keringkan. Adapun ucapan orang kalau sudah basah mandi sekalian, itu orang berputus asa. Ya, putus asa. Keringkan. Ya, daripada basah-basah lebih basah sedikit. Baik. Nah, ini ayyuhal ikhwah, di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan masih banyak yang lain insyaallah nanti kita bacakan karena masih panjang, waktu kita pun sudah hampir habis. Wallahu taala a'lam. Cukup dulu. Ada yang bertanya? Oke, enggak ada? Nah, silakan Pak. Antum pembuka pertanyaan terus. Ya. Ada yang datang kajian lalu dia mengaji. Mana yang bagus, Bang? Dia? Ada yang datang kan, lalu dia mengaji tapi nggak mendengar, tapi sambil mendengarkan ceramah. Gimana, Bang? Datang pengajian. Dia ngaji aja baca Quran. Oh, orang ustadznya nyampaikan, dia baca Quran di belakang. Kurang adab. Bahkan tak ada adab. Ngapain dia begitu? Dan banyak orang yang saya jumpai begitu. Tapi saya toleransi karena dia orang umum. Ada yang berzikir sampai kajian saya selesai dia zikirnya. Salah itu bapak-bapak. Antum kalau antum melihat subhanallah subhanallah, gimana mendengarkan pengajian? Ada tipu daya syaitan yang luar biasa, yang menurut dia baca Quran lebih baik daripada mendengarkan pelajaran agama. Itu tipu daya syaitan. Saya punya teman dulu, jadi ikut kuliah, sama-sama lulus kuliah di salah satu universitas.
bagus universitasnya. Lalu kami belajar dan kawan-kawan yang lain belajar. Apa kata dia? Setelah dia pun mulai juga belajar. Jadi karena dia kurikulum agama itu banyak, apa kata dia? Aduh, saya kayaknya nggak lanjut lagi nih Ustaz. Kenapa? Nggak bisa aku jadi baca Quran nih. Terhalang baca Quranku gara-gara belajar kayak gini. Akhirnya dia nggak kuliah. Coba antum lihat tipu daya syaitan kepada dia. Antum tahu bahwa mempelajari Quran melalui pelajaran-pelajaran begini sambil mentadabburi itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dia membaca Quran lafaznya saja dia dapat. Ya. Nah, di antara tipu daya syaitan ayul ikhwah membawa antum kepada yang tidak lebih afdal ya dari yang paling afdal. Dan hanya diketahui oleh seorang yang berilmu. Apabila antum sampai di majelis ilmu, berikan pikiran semuanya, pendengaran, antum tulis, antum lihat. Nggak ada antum menyibukkan diri yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada masanya nanti berzikir dengan zikir seperti itu. Bahwa zikir-zikir itu ayyuhal ikhwah tidak terkadang lebih utama jika tempatnya tidak tepat. Ya, bahwa zikir terkadang apabila antum dalam toilet, adakah kebaikan antum berzikir dalam toilet? Nggak ada kebaikan. Ya, baca Quran. Apakah ada kebaikan membaca Al-Quran ketika sujud? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Yang ada dalilnya dilarang. Kalau dia baca Quran di dalam sujud dan rukuknya, berarti dia terkena larangan. Padahal yang dia baca apa? Al-Quran. Nah, disitulah perlu belajar ilmu. Menempatkan yang utama itu pada tempatnya, baru dia jadi utama. Ya, kalau dia datang di majelis ilmu, dia sibuk dengan zikirnya, sibuk dengan baca Qur'annya, kalau dia orang awam kita maafkan. Tapi kalau datang dari seorang yang katanya sudah mengenal sunnah, maka sungguh dia tidak beradab. Ya, dia tidak menghormati pengajian. Baiknya dia mengaji di rumah. Ya kan? Mengaji dia di rumah, lebih baik demikian. Daripada dia ganggu konsentrasi Ustadz. Ya, dengan bacaan Qur'annya. Nah, demikian ayyuhal ikhwah. Ini antum harus pahami. Kalau nanti antum sampai di masjid, ada pengajian, walaupun pengajian itu ada orang umum, jangan antum duduk baca Quran situ. Terganggu orang lain. Baik, antum balik baca Quran di rumah. Sudah selesai. Jangan baca Quran, aku mau ganggu mereka. Enggak boleh antum ganggu. Ngapain pula mereka diganggu? Nah, itu masih ada kebaikannya, walaupun mungkin mereka tidak sedetail ulama ahlu sunnah menjelaskan, namun kebaikan masih ada pada mereka. Nggak boleh mereka diganggu. Biarkan mereka belajar. Nggak mau dia belajar dengan kita, semoga dia bisa belajar dengan ustadz itu. Masih ada semangat dia, nggak boleh kita ganggu. Nah, demikian juga orang lain harusnya juga tidak demikian. Apatah lagi orang yang sudah mengatakan, saya sudah mengenal sunnah. Tak layak dia buat demikian. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Habis? Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.